wassalam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, melakukan pelimpahan jasa dalam rangka 1 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Tuti Rahayu yang meninggal pada tanggal 26 April 2022 dan telah meninggal di Surabaya. Dan atas nama Bapak Arsono Wibisono dan Si Rezeki mengirim doa untuk melapangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Tuti Rahayu apabila dalam jangka waktu 1 tahun ini belum menempati alam yang berbahagia. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dan juga dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh khusyuk kita bawakan doa-doa. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau, dan berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci dengan dibuka buku halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Itulah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberikan persajian kepada yang telah tiada. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk kita bawakan doa-doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah almarhumah Tuti Rahayu selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Memuji keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatam veditabo vinyuhiti. Halaman 9. Memuji keluhuran Sangga Nusati. Supatipano bhagavato sawaka sangga. Ujupatipano bhagavato sawaka sangga. Nyayapatipano bhagavato sawaka sangga. Samitipatipano bhagavato sawaka sangga. Yadidang catari purisa yugane Ata purisa punggala esa bhagavato sawaka sangga. Ahuneo pahuneo dakineo Anjali karaneo anyutarang punya kita lokasanti.
kita baca beberapa penjelasan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada kita semua. Halaman 22. Sang Buddha mengajarkan tentang hukum 3 corak universal. Halaman 22, kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Sair seumpama gunung, ya, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena kepengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelampukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun orang dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha mengatakan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama perenungan kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik
akan mencapai keadaan penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun mimpi-mimpi yang buruk. Halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Anicca Wata Sangkara, halaman 34. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Demikian pula Ibu almarhumah Ibu Tuti Rahayu pernah lahir, berkembang, dan akhirnya diakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini akan dilepaskannya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara. Anicca Wata Sangkara 34. Upadawa yadamino upacitwa nirujanti ditutup. Ini orang tua ya. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha Parita dan Sutta untuk mengenang memperingati 1 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Tuti Rahayu, kita lanjutkan bersama-sama dengan mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang bagaimana membalas kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua. Wahai siswa-siswa Buddha,
Bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan pagi ini kami bersama panjatkan doa untuk mengenang, memperingati, melakukan pelimpahan jasa Ibu Almarhumah Ibu Tuti Rahayu. Dengan kekuatan doa yang kami berikan, dengan kekuatan persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk simpatik rasa bakti yang tinggi kepada almarhumah ketika belum masih hidup, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tadi Sang Buddha mengatakan demikian, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Penjelasan Sang Buddha ini diyakini oleh umat Buddha sampai saat ini. Jika ada keluarga maupun saudara maupun famili yang telah meninggal, ada melakukan peringatan-peringatan atau mendukung dalam doa. Karena memang apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan berguna dan bermanfaat, membantu bagi arwah leluhur yang telah terlahir di salah satu alam kehidupan. Apabila alam kehidupan itu belum bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, keluarga yang ditinggal pun mempunyai peran yang aktif untuk membantu, untuk mengkondisikan seseorang yang telah meninggal untuk terlahir di alam bahagia. Maka di kalangan umat Buddha dan juga suku bangsa yang lain pun sering melakukan peringatan-peringatan kematian. Bahkan di tingkat nasional pun di saat upacara bendela kita sering mendengar mengheningkan cipta. Di saat mengheningkan cipta, kita diminta untuk mendoakan bagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur untuk mempunyai tempat yang layak sesuai dengan pengabdiannya semasa hidupnya. Pada akhir-akhir ini, di saat kita bersama-sama ikut serta Lebaran, kita bisa lihat kondisi di lingkungan sekitar kita, terutama di pasar-pasar, begitu banyak orang yang jualan bunga. Ya, bunga ini ternyata pembelinya cukup banyak di saat ruah maupun di saat Lebaran. Mereka berbondong-bondong membeli bunga. Mungkin juga pas di saat musim Lebaran ini harga bunga mungkin juga ada pengaruh, ya, lebih mahal dari hari biasanya karena banyak yang membutuhkan. Mereka membeli dan berbondong-bondong pergi ke kuburan
dengan satu tujuan berziarah dan menabur bunga sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk balas budi yang hidup kepada yang telah meninggal. Di situ kita mendoakan leluhur-leluhur yang belum mempunyai tempat yang layak, kita doakan agar mempunyai tempat yang layak di alam di sana. Memperingati, mengenang keluarga yang telah meninggal, bahkan di dalam agama Buddha, dalam Sigala Wada Sutta disebutkan sebuah kewajiban bagi seorang anak kepada yang telah meninggal mewarisi tradisi leluhur. Salah satunya yaitu mendoakan, mengenang kebaikan-kebaikan leluhur-leluhur yang telah tiada. Pada kesempatan ini juga Bapak Harsono Wibisono melakukan satu niat baik. Apabila Ibu Almarhumah Tuti Rahayu belum menempati alam bahagia, dengan peringatan ini berharap semoga ibunda yang telah meninggal untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Bukan sekedar doa, namun juga menyajikan beberapa saji-sajian makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti, ungkapan terima kasih ketika beliau masih hidup. Mungkin di saat beliau masih hidup, ya, si anak mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti, membelikan makanan, menyiapkan pakaian maupun membawa rekreasi. Dengan meninggalnya beliau bukan berarti keluarga tidak mempunyai kesempatan lagi. Maka niat baik itu selalu terpelihara. Terbukti saat ini pun, di saat beliau meninggal pun juga menyiapkan saji-sajian makanan ini. Rasa simpatik itulah yang diperlukan untuk mengkondisikan leluhur untuk mempunyai perasaan bahagia. Oh, ternyata keluargaku yang telah kutinggal pun masih memperhatikan, ternyata masih memberikan saji-sajian makanan ini. Sekalipun secara fisik makanan ini tidak dikonsumsi lagi oleh almarhumah, namun tetap ada gunanya, nilainya, yaitu menimbulkan perasaan bahagia yang diberi persembahan, yang diberi persajian. Rasa bahagia itulah yang akan mengkondisikan seseorang arwah itu untuk memiliki alam bahagia. Di dalam kenyataan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita lihat ketika ditinggal seseorang yang telah meninggal, tidak sedikit mereka mengadakan beberapa rangkaian acara-acara, namun juga tidak sedikit pula mereka melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya dengan arwah leluhur. Disebutkan oleh Sang Buddha, yang tidak ada gunanya dengan arwah leluhur yang telah tiada. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Kelihatannya tangisan kesedihan itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur, namun tidak sedikit ratapan tangisan itu kesedihan sebetulnya menangisi dirinya. Karena kenapa dirinya ditangisi? Saya sudah tidak mempunyai orang tua lagi, belas kasihan pada dirinya karena ditinggal kematian. Namun sesungguhnya yang berguna dan bermanfaat adalah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal dan mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan yang lalu. Di masa orang tua kita masih hidup, kita sering diberi saran dan nasihat orang tua. Kadang-kadang perjalanan waktu kita tidak ingat lagi pesan-pesan moral dari orang tua itu. Maka sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk bakti kepada orang yang telah meninggal adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga, mempraktekkan pesan-pesan moral yang pernah disampaikan orang tua kepada kita sebagai bentuk bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Semoga dengan terlaksananya acara 1 tahun meninggalnya Ibu Almarhumah Bu Tuti Rahayu ini, keluarga yang ditinggalkan khususnya putranya mempunyai perasaan lega dan puas karena pada 1 tahun ini telah mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti, menyatakan simpatik,
menyatakan balas budi kepada orang yang berjasa di tengah-tengah keluarga, yaitu mamahnya, benar-benar akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdorong telah di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa dengan dibuka buku halaman 33 dan 34. 33 dan 34, titik-titik kita isi almarhumah Ibu Tuti Rahayu. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Tuti Rahayu. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Tuti Rahayu. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembacaan doa peringatan Ibu Almarhumah Ibu Tuti Rahayu 1 tahun. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga putranya akan benar-benar menjadi kenyataan. Arwah almarhum akan turun terlahir di alam berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan merelakan almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, 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 sadu. Ya.